Jadi jangan langsung dikatakan bahwa hadis nisfu Sya'ban semuanya dhaif, semuanya maudhu. Nah, ini menarik. Saya mau sampaikan sekarang. Perhatikan baik-baik, saudara. Di sini perlu kita ketahui. Perhatikan baik-baik. Wa amma maqalahul Imam Abdul Khattab Ibn Dihyah. Adapun yang dikatakan oleh Imam Abdul Khattab Ibn Dihyah bi anna, bahwa sesungguhnya Lailatan nisfi min Sya'ban lam yasih fiha syai'un. Jadi Al-Khattab ini, saudara, Abdul Khattab mengatakan tidak ada satupun hadis sahih berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Wa tabi'ahul Imam Abu Syamah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Syamah. Apa dikatakan dalam kitab ini? Fahuwa ghairu daqiq. Jadi pendapat tersebut enggak teliti. Pendapat tersebut tidak teliti. Kenapa? Mari kita lihat, saudara. Nah, langsung aja, ini biasanya nih, maaf. Ini biasanya yang mendoif-doifkan hadis, memaudhukan hadis berkaitan dengan Sya'ban nih di Indonesia nih. Ini kelompok-kelompok yang paling suka bid'ah-bid'ahin orang, saudara. Nah, sekarang saya mau kasih tahu diri saya, Anda, dan mereka. Islamic Brotherhood Television. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, kita saat ini ada di bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan masuk malam nisfu Sya'ban. Dan kali ini saya ingin menyampaikan dan mengingatkan diri saya maupun semua pihak, berkaitan dengan Sya'ban ini kita harus jujur, harus amanat dengan keilmuan. Karena tidak jujur dan tidak amanat dengan keilmuan itu akan bisa membuat pecah belah di tengah umat, ya ikhwan. Nah, karena itu saya menjadi ingat apa yang disampaikan oleh guru saya tercinta, Syekhi Sayyidil Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimallahu rahmatal abrar, di mana beliau di dalam kitabnya yang berjudul Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Beliau di sini uraikan banyak hadis berkenaan dengan Sya'ban dan beliau tunjukkan dengan jujur nilai masing-masing hadis Sya'ban, serta beliau uraikan juga berbagai pendapat ulama dari berbagai madhab, yaitu tentang Sya'ban. Tapi yang menarik yang ingin saya bacakan di sini, perhatikan baik-baik apa beliau bilang. Wa nahnu la nunkiru ala man yara anna al-ijtima'a fi nisfi Sya'ban, fi lailatin nisfi Sya'ban bid'atun. Jadi kata beliau, kami tidak mengingkari orang-orang yang berpendapat bahwa kumpul di malam nisfu Sya'ban itu bid'ah. Kami tidak ingkari. Fahadha ra'yuh, itu pendapat dia. Wa fikruh, itu juga pendapat pemikiran dia. Kama yasha, terserah. Dia bebas untuk berpendapat. Kemudian beliau katakan lagi, saudara, bihasbi ijtihadihi wa nadharihi wa bahthih. Jadi dia bebas untuk mengambil pendapat, dia mau ijtihad silakan, dia punya pandangan silakan, dia punya pembahasan silakan, dia punya kesimpulannya itu bid'ah, silakan. Wa huwa min haqqih. Dan itu merupakan haknya an yara wa yanzur wa yufakkir wa yuqarrir kama yasha. Itu merupakan hak dia untuk berijtihad, untuk menganalisa, untuk melihat, untuk berpandangan, untuk berpendapat, silakan. Dia mau bilang bid'ah, mau bilang bukan bid'ah, itu hak dia. Jadi beliau tidak memungkiri, yaitu bahwa setiap orang punya hak untuk bersikap, saudara. Madama, tapi dengan syarat, selama annahu yas'a fil khair. Madama, kalau mereka itu memang berikhtihadnya sungguh-sungguh bukan dengan hawa nafsu, tapi memang betul-betul ingin mencari kebaikan, ingin mencari kebenaran. Wa yattahidu fil wusuli ilaih, dan dia sudah berusaha untuk mencapai kebaikan tersebut. Jadi kalau memang berbedanya karena dia punya pandangan jujur, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kebencian, dengan amanat ilmiah, silakan aja berbeda. Kemudian apa? Syekhi mengatakan, lakinnal musibatul kubra,
Akan tetapi yang menjadi musibah besar adalah allati yaqa fiha katsirun min haula'il munkirin huwa hajbul haqa'iq 'anil nas. Yang jadi musibah besar adalah sikap mereka, orang-orang yang mengingkari tentang fadilah nisfu Sya'ban itu adalah dengan mereka menutup kebenaran dari umat manusia. Maksudnya apa? Wa ibrazi aqwalihim faqat bi adillatiha. Dia hanya memaparkan pendapatnya dengan dalil yang dia punya, saudara, tanpa menengok ke pendapat ulama lain yang juga punya dalil. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi wa bihadza yuhimunal ammah wal musaqqafin al basta, saudara, annahu laisa fil babi illa hadzal qaul. Akhirnya dia mengesankan kepada masyarakat, saudara, seolah-olah di sana nggak ada pendapat lain kecuali hanya pendapat dia. Ini berbahaya, saudara. Akibatnya apa? Begitu masyarakat terima bahwa pendapat hanya ada itu, nanti masyarakat akan menyalah-nyalahkan orang yang berpendapat berbeda. Makanya tadi saya katakan bisa terjadi perpecahan. Mestinya jujur. Kalau ada perbedaan pendapat ulama, jujur. Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Soal dia mau pakai yang mana, itu urusan dia. Oh, menurut saya yang kuat yang ini, yang itu lemah. Silakan, tapi dia jujur. Sehingga begitu masyarakat melihat ada perbedaan di tengah-tengah umat, masyarakat nggak kaget. Dan masyarakat nggak saling menyalahkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang disebut amanatun ilmiah. Nah sekarang di hadapan kita ada kitab Majmu' Rasail fi Fadail Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kitab ini memuat ada 4 risalah. Yang pertama kitab Mawahibil Karimil Mannan fil Kalam ala Awail Surat Ad-Dukhan wa Fadail Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ini ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti yang wafat tahun 981 Hijriyah. Artinya udah 400 tahun lebih yang lalu ya ikhwah. Kemudian yang kitab yang kedua Risalah fi Fadail Lailatul Nisfi min Sya'ban lil Imamil Amrusi yang wafat tahun 1173 Hijriyah. Yang ketiga kitab Hidayatul Rahman. Lama di sini dikatakan Hidayatul Rahman, saudara, lama majal fi du'a il musta'mil fi Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ini As-Syekhul Alama Muhammad Habibullah As-Sinqiti. Ini wafat tahun 1363. Juga ada kitab Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban. Ini karangan Al-Allamatul Muhaddits Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Ini kitabnya ya ikhwah. Nah, saya tidak ingin membacakan kitab tersebut satu persatu, tapi ada beberapa bagian yang menarik kita ingin sampaikan di sini, saudara. Sedikit saja. Mari kita lihat. Tolong dipisahkan. Di sana ada hadis fadilah bulan Sya'ban. Hunaka ahadits, saudara, fadli syahri Sya'ban. Dan di sana ada ahadits, saudara, fadli lailatin nisfi Sya'ban. Nah, ini beda nih, berdua nih. Ada hadis berkaitan dengan fadilah bulan Sya'ban, ada hadis berkaitan dengan fadilah malam nisfu Sya'ban. Kita bedain. Nah, kita mulai dari yang pertama. Adapun yang pertama, saudara, di sini dikatakan laqad warada fi fadli syahri Sya'ban ahadits katsirah aglabuha sahihah. Nadhkuru huna ba'du minha. Jadi di sini dikatakan bahwa di sana banyak sekali hadis tentang fadilah bulan Sya'ban. Kebanyakan hadisnya sahih, ya ikhwan. Jadi kalau ada mengatakan bulan Sya'ban nggak ada fadilahnya, ngawur dia. Nggak betul dia. Hadisnya sahih. Mari kita lihat di antaranya. Yang pertama, saudara, hadis dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Di mana di situ disebutkan an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Siti Aisyah meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Artinya Siti Aisyah memberikan kesaksian kepada kita bahwa tidak ada satu bulan yang Nabi puasa
full setiap tahun 1 bulan kecuali Ramadan. Selain Ramadan tidak ada 1 bulan yang Nabi banyak puasa di bulan itu. Kadang-kadang sebulan penuh, kadang-kadang hampir sebulan penuh. Saudara, seperti bulan Sya'ban. Artinya apa? Nabi memuliakan bulan Sya'ban dengan berpuasa di bulan tersebut. Ini namanya fadilah bulan Sya'ban. Ini hadis sahih, bukan hadis dhaif. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, saudara. Wa anha aidan, juga dari Sayyidatuna Aisyah. Beliau mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Di hadis yang lain Siti Aisyah mengatakan, tidak pernah Nabi puasa 1 bulan, saudara, penuh atau 1 bulan penuh selain Ramadan kecuali Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu Nabi puasa terkadang 1 bulan penuh, saudara. Nah, hadis ini, saudara, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadis apa tuh? Sahih. Siapa bilang fadilah bulan Sya'ban gak ada hadis sahihnya, saudara? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummi Salamah istri Nabi juga. Beliau mengatakan, annahu lam yakun yasumu minas sanati sahran taman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Nabi enggak pernah puasa 1 bulan penuh, saudara, kecuali di Ramadan. Bahkan Nabi menyambungnya dengan bulan kecuali di bulan Sya'ban, bahkan Nabi menyambungnya dengan bulan Ramadan. Jadi Nabi suka puasa Sya'ban 1 bulan langsung nyambung dengan bulan Ramadan. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh akhrajahul Imam Abu Daud fi Sunani bisanadin sahih. Ini diriwayatkan juga dengan sanad yang sahih. Yang keempat, an Abdullah ibn Abi Qais. Nah, beliau mendengar sami'a Aisyah. Beliau mendengar dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha taqul, di mana Sayyidina Aisyah mengatakan, kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasilahu bi Ramadan. Jadi sesungguhnya bulan yang sangat dicintai oleh Nabi untuk puasa 1 bulan penuh adalah Sya'ban. Bahkan Nabi sering menyambung puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Yang keempat ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud fi Sunanih bisanadin sahih, juga dengan sanad yang sahih. Cukup itu saja yang saya mau sampaikan untuk bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban gak ada perbedaan di pendapat di antara ulama, ya kawan. Bulan Sya'ban bulan mulia, bulan mubarak, bulan yang di dalamnya Nabi khususkan dengan puasa. Cukup Nabi memperhatikan bulan Sya'ban dengan berpuasa penuh, itu cukup menunjukkan bahwa bulan tersebut punya kedudukan tersendiri di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kedua, hadis tentang malam nisfu Sya'ban. Saudara, nah berkenaan dengan ini banyak sekali riwayat tentang fadilah malam nisfu Sya'ban. Tapi memang di sini diketahui, saudara, mari kita lihat. Walaqad waradat fi fadilah lailatin nisfi min Sya'ban wa fi ihya'iha riwayatil muta'addidah wa adaduha yatajawaz 20 hadisan. Jadi ini riwayatnya lebih daripada 20 hadis, saudara. Puluhan hadis cerita soal fadilah daripada malam nisfu Sya'ban. Tapi memang, saudara, anna hadhil ahadits, hadis-hadis tersebut ba'duha hasan wa ba'duha dhaif wa ba'duha maudhu'. Nah, jadi para ulama hadis jujur, hadis-hadis tentang fadilah keutamaan malam nisfu Sya'ban memang banyak. Sebagiannya nilainya hasan, sedikit di bawah sahih, kemudian sebagian lagi nilainya dhaif, sebagian lagi nilainya maudhu. Yang hasan wajib kita jadikan dalil. Yang dhaif boleh dijadikan dalil dalam babul fadail, saudara. Sedangkan yang maudhu kita buang, nggak usah kita pakai, saudara. Jadi jangan langsung dikatakan bahwa hadis nisfu Sya'ban semuanya dhaif, semuanya maudhu. Nah, ini menarik. Saya mau sampaikan sekarang. Perhatikan baik-baik, saudara. Di sini perlu kita ketahui. Perhatikan baik-baik. Wa amma maqalahul Imam Abdul Khattab Ibn Dihyah. Adapun yang dikatakan oleh Imam Abdul Khattab Ibn Dihyah bi anna, bahwa sesungguhnya Lailatan nisfi min Sya'ban lam yasih fiha syai'un.
Jadi Al-Khattab ini saudara, Abul Khattab mengatakan tidak ada satupun hadis sahih berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Wa tabi'ahul Imam Abu Syamah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Syamah. Apa dikatakan dalam kitab ini? Fahuwa ghairu daqiq. Jadi pendapat tersebut enggak teliti. Pendapat tersebut tidak teliti. Kenapa? Mari kita lihat, saudara. Nah, langsung aja nih biasanya nih maaf. Ini biasanya yang mendoif-doifkan hadis, memaudhukan hadis berkaitan dengan Sya'ban nih di Indonesia nih. Ini kelompok-kelompok yang paling suka bid'ah-bid'ahin orang, saudara. Nah, sekarang saya mau kasih tahu diri saya, Anda dan mereka. Apa kata Syekh Albani, saudara? Syekhul Albani rahimahullah, beliau mengatakan fi ta'liqihi ala islahil masajid. Ada satu kitab namanya Islahil Masajid. Apa beliau katakan? Hadis Mu'adz, yattali Allahu ila khalqi dan seterusnya. Akhrajahu Ibn Abi Asim wa Ibn Hibban wa rijaluhu thiqat wal haditsus sahih. Walahu turuq wa syawahid kharajtuha fi silsilah sahihah. Apa beliau katakan? Fala taltafit ila ma yanquluhul musannif Al-Qasimi an Abil Khattab Ibn Dihyah. Jadi dikatakan apa? Fala taltafit. Ente jangan tengok itu omongannya Imam Abul Khattab. Enggak betul itu dia bilang itu enggak ada satupun hadis yang sahih. Ternyata yang berkaitan dengan malam Lailah Nisfu Sya'ban ada hadis yang bisa dijadikan hujah. Sampai beliau katakan apa? Annahu laysa fi fadli lailatin nisfi haditsun sahih. Jadi dibilang ucapan Abul Khattab yang mengatakan annahu laysa fi fadli lailatin nisfi hadis sahih, bahwa berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban tidak ada hadis sahih. Apa dikatakan oleh Albani? Fala taltafit ilaih. Jangan dianggap, jangan dilihat itu pendapat, saudara. Nah, jadi justru Albani menyatakan, saudara, hadis tersebut walahu turuq wasyawahid. Hadis itu dhaif, tapi syawahidnya banyak. Sehingga menjadi hasan, saudara. Hadis itu dhaif, tapi banyak syawahidnya. Sehingga dia menjadi hujjah. Nah, kemudian yang menarik lagi, saudara, pendapat Ibn Taimiyah. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim, saudara. Beliau mengatakan, Lailatun nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, faqad ruya fi fadliha minal ahaditsil marfu'a wal athar. Itu sudah diriwayatkan berkaitan dengan keistimewaan daripada malam nisfu Sya'ban. Di sana ada hadis-hadis yang marfu dan di sana juga ada athar. Yang menariknya, mayat tadi annaha lailatun mutafaddalah. Ibn Taimiyah sendiri mengakui yang ternyata kalau dikumpulin itu semua riwayat menunjukkan malam nisfu Sya'ban memang malam yang punya kemuliaan. Nah, jadi saya rasa cukup. Ini yang sengaja saya bawa yang Albani sama Ibn Taimiyah. Karena yang nentang-nentang kebanyaknya ya pengikut dia, saudara. Sengaja saya sampaikan. Jadi jangan anggap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bikin-bikin bid'ah. Enggak, saudara. Ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mari kita lihat yang disampaikan oleh As-Sayyidil Ghumari, saudara. Di dalam kitabnya Husnul Bayan, di khulasahnya saya ingin sampaikan di sini. Ringkesannya aja, saudara. Al-Khulasah. Beliau katakan, al-awwal, kesimpulan yang pertama dari buku yang beliau karang ini. Anna fadla lailatin nisfi min Sya'ban thabitun fil jumlah. Bahwa kemuliaan daripada malam nisfu Sya'ban itu thabit fil jumlah. Secara global, thabit. Ada dalilnya, saudara. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian wa anna inkarahu. Adapun yang mengingkari kemuliaan malam nisfu Sya'ban ala sabilil itlaq secara mutlak. Yang mengatakan malam nisfu Sya'ban enggak ada hadis sahih. Malam nisfu Sya'ban enggak ada kemuliaan sama sekali. Maka mereka-mereka ini, saudara, dikatakan oleh Al-Ghumari, saudara, wa anna inkarahu ala sabilil itlaq kama fa'ala Ibnul Arabi al-Mu'afiri ghalat. Nah, jadi yang mengingkari secara mutlak ghalat. Tahu arti ghalat? Salah. Enggak betul. Siapa bilang? Memang di sana hadis maudhu ada, yang dhaif ada, tapi itu enggak merubah kemuliaan daripada malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Berikutnya yang kedua,
anna ihya'aha bi anwa'il ibadat mustahabbun, bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan aneka ragam ibadat mustahab, sangat disukai. Sangat disukai, saudara. Nah, jadi yang beliau tentang apa Al-Ghumari yang ditentang? Ya, saudara, yang ditentang, saudara, sholat sunnah nisfu Sya'ban enggak ada. Jadi kalau sholat sunnah nisfu Sya'ban 50 rakaat, 100 rakaat, baca Fatihah sekian, baca Qul huwallahu ahad sekian, itu dinyatakan oleh beliau hadisnya batil semua. Hatta Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya begitu menyebut ada sholat sunnah nisfu Sya'ban, dikoreksi oleh Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan hadis maudhu, hadisnya maudhu. Tapi bukan berarti nggak boleh sholat di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban kalau orang mau sholat tahajud boleh nggak? Sholat witir boleh nggak? Sholat tasbih boleh nggak? Sholat hajat boleh nggak? Silakan isi, saudara, bi anwa'il ibadat, silakan isi. Tapi jangan ada yang niat khusus usolli sunnata nisfi Sya'ban, itu yang enggak ada. Itu yang disebut bid'ah. Kira-kira jelas? Jangan tahajud malam nisfu Sya'ban dibilang bid'ah. Saya tanya, sholat tahajud kapan aja boleh enggak? Sekarang boleh. Besok boleh. Kemarin boleh. Di malam nisfu Sya'ban boleh. Lalu bagaimana dengan baca Yasin? Riwayat tentang baca Yasin 3 kali enggak ada. La aslalahu, saudara. Enggak ada. Kalau kita meyakini harus baca Yasin 3 kali dengan niat-niat tertentu, bid'ah. Tapi kalau orang mau baca Yasin kapan aja boleh enggak? Sekarang boleh? Besok? Malam nisfu Sya'ban? Boleh. Mau sekali baca boleh? 3 kali? 1000 kali? Kalau kuat. Tapi jangan meyakini bahwa itu ada hadisnya. Harus. Nah, itu enggak ada. Kalau itu yang kita lakukan, kita melakukan bid'atun munkarah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, baik. Sebagai penutup, saudara, ada yang menarik. Saya lanjutkan lagi. Syekhi al-Imam al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa an walidayh. Saudara, beliau di sini mengatakan ada yang menarik, nasihat buat kita dan nasihat buat mereka-mereka nih yang suka nyerang-nyerang, saudara, ngeluarin hadis cuman yang dia perlu doang, yang lain dia nggak mau lihat, saudara. Apa beliau katakan? Qultu, qala syaihi, qultu wa ajibun min al-hafidhil madhkur. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah, saudara, fa innal amal bil hadits dhaif innama huwa ibtigha'i fadilati. La, bukan ini, saudara. Yang saya mau bacakan di sini adalah ucapan beliau. Sebentar. Ini dia. Saudara. Di sini beliau mengatakan apa? Wanzur akhil karim. Saudaraku yang mulia, lihatlah ilal Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali. Lihatlah, contohlah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang mazhabnya Hambali. Kenapa, saudara? Lihatlah Ibn Rajab wa amanatah fi maqalah. Lihatlah Ibn Rajab dengan sikap amanat ilmiahnya, dengan apa yang beliau katakan. Faqad bada'a kalamahu, pada saat beliau cerita soal malam nisfu Sya'ban, apa beliau katakan? Ikhtalafa ulama Syam fi sifati ihya'iha ala qaulain. Ulama negeri Syam berbeda pendapat dalam 2 pendapat soal malam nisfu Sya'ban. Jadi kata saya punya guru, begitu mestinya ulama. Jadi disebutin dulu, ini ada ikhtilaf di antara ulama negeri Syam. Nah, jangan cuman pendapat yang kita dukung, yang kita keluarkan, yang kita nggak dukung, langsung kita sebut bid'ah, kafir, dolal. Saudara, itu nggak boleh seperti itu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, maka itu di sini beliau katakan dengan jelas, ulama negeri Syam memang berbeda. Nah, ada yang membolehkan, ada yang mengatakan bid'ah. Jadi sekarang kita nggak usah kaget. Yang menganggap menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu bid'ah, silakan jangan dihidupkan, tapi jangan coba-coba ngafirin yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kira-kira jelas tidak? Nah, adapun orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, silakan hidupkan, tapi ingat, saudara, kita mesti jujur.
Yang sahih hadisnya kita bilang sahih, yang hasan kita bilang hasan, yang dhaif kita bilang dhaif, yang maudhu palsu juga harus kita akui yang maudhu. Dan yang maudhu jangan diikuti, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tamassuk bil hadis sahih wal hasan hukmuhu wajib. Wajib kita berpegang teguh dengan hadis sahih dan hadis hasan. Ama al hadisud dhaif, saudara, yajuz, mubah. Boleh kita pegang jadi dalil fi fadailul a'mal wal manaqib. Asal jangan urusan ahkam wal aqaid. Dalam hukum akidah enggak boleh pakai hadis dhaif. Bahkan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam Kitabul Arba'in, saudara, menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah hampir ijma bahwa hadis dhaif boleh dipakai sebagai dalil fil manaqib wal fadail. Jadi enggak usah ribut lagi. Jadi kalau ada menentu hadisnya dhaif, oh ya memang dhaif. Kalau saya mau amalkan emang kenapa? Kan ulama membolehkan. Ijma dalam fadailul a'mal. Nah kalau Anda nggak mau pakai hadis dhaif, ya silakan, itu urusan Anda. Kalau Anda merasa hadis dhaif nggak boleh dipakai, silakan, itu pendapat Anda. Tapi kami punya guru, punya masyayikh, punya imam yang juga punya pendapat yang kami ikuti selama ini, bahkan itu menjadi pendapat jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, maka itu untuk Lailatul Nisfu Sya'ban akan datang, silakan. Anda mau mengisi dengan ibadah, mengisi dengan baca Yasin, mengisi dengan sholat-sholat sunnah, mengisi dengan sedekah, silakan. Asal jangan diisi dengan maksiat. Jangan maksiat ya, ikhwan. Jangan maksiat, itu Lailah Mubarakah. Tadi Syekh Ayyub Al-Lubnani sudah mengatakan itu merupakan Lailah Mubarakah. Ini dalam surat Ad-Dukhan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi sebagian ulama seperti Ikrimah menafsirkan Lailah Mubarakah di sini adalah Lailah Nisfi Sya'ban. Walaupun ada ulama lain menyebutkan yang dimaksud adalah Lailatul Qadar. Tapi ada al-jama' bainal adillah. Ada yang mengatakan penentuan ketetapan itu Lailatul Nisfi Sya'ban. Diserahkannya ke para malaikat itu Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ala kulli hal, intinya Lailah Nisfi Sya'ban adalah Lailatul Mubarakah. Alhamdulillah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa seperti biasa.